Jalur destinasi wisata Ijen longsor sepanjang 35 meter. Terlapor diduga pencabulan santri tidak mendatangi panggilan polisi. Antisipasi PMK, ratusan ternak di Kecamatan Genteng disuntik vaksin tahap pertama. Pemirsa, dukungan moral dari berbagai pihak atas kepedulian pendidikan Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin. Dukungan ini berdatangan dari berbagai pihak. Diwakili Forum Singojuruh Bersatu pada Selasa pagi, bertempat di Pendopo Kecamatan Singojuruh, menyatakan sikap kepedulian kepada pendidikan Pondok Pesantren atas terjadinya tindakan asusila yang diduga dilakukan oleh FZ yang tak lain ialah oknum. Pemirsa, bertempat di pendopo kantor Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, pada Selasa pagi 28 Juni 2022, tokoh masyarakat dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Singojuruh Bersatu atau FSB menyatakan sikap bersama dalam rangka memberikan dukungan moral demi kelangsungan pendidikan di lingkungan pondok pesantren dan lembaga pendidikan Ihya Ulumuddin Desa Padang, Kecamatan Singojuruh. Dihadiri Camat Singojuruh Dr. Andes Bambang Santosa, Kapolsek Singojuruh AKP Abdullah Syajat, perwakilan dan Ramil 0825 13 Singojuruh Gatot Kurnianta, Kepala SMKN Ihya Ulumuddin Padang, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Anwar Kiai Haji Habib Toha, serta perwakilan keluarga Ihya Ulumuddin. Camat Singojuruh dalam sambutannya mengaku turut prihatin atas musibah yang menimpa keluarga besar Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Padang. Camat juga mengapresiasi atas kepedulian FSB terhadap pendidikan di wilayah Kecamatan Singojuruh. Dalam hal ini secara khusus lingkungan lembaga pendidikan Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Desa Padang. Camat menganggap perlu ada organisasi yang peduli sosial kemasyarakatan di Kecamatan Singojuruh. Oleh karena itu, Camat mendukung keberadaan Forum Singojuruh Bersatu yang telah berperan aktif serta berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Kapolsek Singojuruh AKP Abdullah Syajat pada kesempatan tersebut meminta kepada semua pihak untuk tidak berlebihan merespon persoalan yang terjadi di Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin. Terkait perilaku FZ, Kapolsek meminta masyarakat mempercayakan kepada pihak Polresta Banyuwangi untuk melakukan proses dan penegakan hukum. Kapolsek juga meminta kepada para pihak membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa persoalan FZ adalah perilaku oknum, jangan dikaitkan dengan lembaga pendidikan pondok pesantren. Kapolsek juga menegaskan bahwa Polsek Singojuruh terkait persoalan ini fokus melakukan pemantauan dan pengamanan untuk tetap menjaga kondusivitas masyarakat, khususnya di Desa Padang dan Singojuruh. Sementara itu, M. Fahid Faik selaku Ketua Forum Singojuruh Bersatu sebelum membacakan pernyataan sikap organisasinya menyampaikan bahwa ada yang dilakukan oleh FSB hari ini tidak lebih dari sebagai bentuk kepeduliannya kepada pendidikan yang ada di Singojuruh, baik formal maupun non-formal, terlebih untuk Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Desa Padang dan lembaga pendidikan yang di bawah naungan Ihya Ulumuddin. Menyampaikan permohonan maaf kepada segenap warga Banyuwangi, khususnya wilayah Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, atas terjadinya tindakan asusila yang diduga dilakukan oleh oknum FZ pengasuh Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin. Selain itu, ungkapan permintaan maaf kepada wali santri dan wali murid, baik yang diduga jadi korban tindakan asusila maupun yang tidak. Hari ini Forum Singojuruh Bersatu mengambil pernyataan sikap yang tegas terkait dengan kejadian yang luar biasa yang sudah viral mungkin secara nasional, yaitu
yang diduga tindakan asusila yang dilakukan diduga oleh oknum MZ selaku pengasuh pondok pesantren Ihya Ulumuddin yang ada di Desa Padang. Tentunya FSB Forum Singojuru Bersatu sangat prihatin dengan kejadian tindakan asusila ini yang diduga oleh oknum MZ ini. Kepada masyarakat secara umum ingin menyampaikan bahwa tindakan oknum ini tidak ada kaitannya dengan dunia pondok, tidak ada kaitannya dengan dunia pendidikan, MTS, Aliyah maupun SMK Negeri Ihya Ulumuddin. Ini adalah tindakan murni pribadi. Jadi tidak ada kaitan sama sekali dengan dunia pendidikan yang ada. Jadi saya harap kepada masyarakat khususnya Kabupaten Banyuwangi ini berilah kepercayaan pada dunia pendidikan yang ada di sana, karena ini tidak ada kaitannya dengan oknum tersebut yang melakukan tindakan asusila. Tentunya FSB akan melakukan sosialisasi yang terus-menerus kepada warga secara umum, dan kita akan mengawal dan mengawasi nanti dunia pendidikan yang di sana, agar pendidikan di sana itu bisa berjalan dengan baik dan tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat secara umum. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, jalur erek-erek yang merupakan jalur destinasi wisata Ijen dan jalur perekonomian yang menghubungkan Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso terjadi longsor sepanjang 35 meter. Jalur Banyuwangi Bondowoso ini terjadi longsor 2 kali. Longsor terakhir menyebabkan tertutupnya jalur wisata Banyuwangi ke Gunung Ijen. Hingga kini, jalur tersebut tertutup total. Diinfokan hari ini tanggal 27 Juni 2022 di erek-erek tanjakan di sini tidak bisa dilewati karena terjadi longsor, ketutup total. Bagi teman-teman, Pemirsa, beginilah suasana jalur erek-erek yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur yang merupakan jalur destinasi wisata Banyuwangi menuju Gunung Ijen. Video amatir yang berhasil direkam oleh warga memperlihatkan jalur wisata Ijen tertutup material tanah dan pohon tumbang. Tanah longsor yang terjadi di erek-erek ini disebabkan tanahnya yang sudah labil dan terjadi hujan cukup deras yang turun beberapa hari. Telah terjadi 2 kali longsoran tanah di erek-erek dan longsoran kedua menyebabkan jalur destinasi wisata menuju Gunung Ijen tertutup total. Akibat tanah longsor di erek-erek ini, jalur Banyuwangi Bondowoso tertutup longsoran tanah sepanjang 35 meter dengan ketebalan tanah 6 meter. Menurut petugas dari BPBD Banyuwangi, yakni Ade Setiawan, pihaknya membenarkan terjadi tanah longsor di erek-erek Banyuwangi. Pihak BPBD bersama pihak terkait mendatangi lokasi tanah longsor dengan membawa truk tangki untuk melakukan pembersihan material tanah longsor pada longsoran pertama. Namun ketika terjadi longsoran kedua dengan kondisi semakin parah, dengan posisi longsoran tanah menutup akses jalan hingga tertutup total. Iya, jadi memang benar terjadi longsoran di erek-erek arah dari Banyuwangi ke Bondowoso itu lumayan parah dengan panjang kurang lebihnya 35 meter dengan ketebalan tanah itu sekitar 6 meter. Dan saat ini untuk tebingan kiri kanan erek-erek itu masih dalam keadaan labil. Malam hari ini kami belum bisa mengevakuasi tanah. Insya Allah besok pagi akan kita lanjutkan kembali. Untuk sampai dengan hari ini ditutup total untuk jalur erek-erek menuju ke Pal Tuding. Yang sudah dilakukan oleh BPBD apa itu? Sampai dengan saat ini kita sudah asesmen, kita sudah cek lokasinya dan kita tadi sempat mengadakan pembersihan, tapi karena waktunya malam dan gelap serta saat ini masih terjadi hujan, kami tarik mundur untuk sementara. Proses pembersihan material tanah longsor akan dilanjutkan keesokan hari, dikarenakan kondisi jalur rawan longsor kembali ketika hujan deras karena labilnya kondisi tanah.
Persiapan turun, hati-hati. Pihak BPBD Banyuwangi dan jajaran Muspika Licin sudah melakukan pembersihan pada longsoran pertama. Hari ini pihak BPBD dengan TNI dan Polri bersama pihak terkait akan melakukan proses pembersihan dengan menggunakan alat berat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, upaya pencegahan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK semakin gencar dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Usai melakukan penyekatan truk pengangkut hewan ternak asal luar daerah di sejumlah pintu masuk Banyuwangi beberapa waktu lalu, kali ini upaya penyuntikan vaksin mulai dilakukan bertahap. Ratusan hewan ternak di sejumlah kecamatan di Banyuwangi, salah satunya di Kecamatan Genteng. Pemirsa, ratusan hewan ternak di 3 kecamatan Genteng disuntik vaksin Aftopor yang didatangkan langsung dari luar negeri. 3 desa itu meliputi Desa Genteng Wetan, Desa Setail, dan Desa Gendoh. Penyuntikan itu dilakukan oleh Pusat Kesehatan Hewan Genteng yang didominasi oleh stakeholder Forpimka Kecamatan Genteng pada Senin pagi. Penyuntikan vaksin tersebut dengan sistem jemput bola, yaitu petugas Puskeswan Genteng yang didampingi Forpimka Kecamatan Genteng datang langsung kepada peternak di 3 desa tersebut. Sebelum disuntik vaksin, para peternak itu didata dan diberi penjelasan terkait vaksin hewan ternak agar mereka tidak terkejut dengan kedatangan petugas vaksin tersebut. Setelah vaksin pertama dilakukan dalam kurang lebih 2 minggu, maka akan divaksin kembali atau vaksin dosis kedua. Hari ini adalah vaksinasi PMK di Kecamatan Genteng. Itu sebenarnya prioritasnya adalah sapi FH. Sapi FH itu sama dengan sapi perah. Cuman karena jumlahnya FH itu di Kecamatan Genteng tidak ada 100, jadi sisanya dialokasikan ke sapi-sapi potong yang ada di wilayah Kecamatan Genteng. Target untuk hari ini kira-kira? Target hari ini 100 dosis atau sama dengan 1 botol. Maksudnya vaksinasi yang pertama, iya ini vaksinasi yang pertama. Nanti kurang lebih 4 minggu atau sampai dengan 6 minggu kita berikan lagi vaksinasi yang kedua. Terus kemudian 6 bulan kemudian vaksin ketiga. Jenis vaksinnya ini vaksin impor, namanya Aftopor, itu dari Swiss, karena impor. Vaksin hewan ini tidak ada efek samping kepada hewan ternak, karena vaksin hewan ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak terjangkit penyakit PMK yang kian masif saat ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, terlapor dugaan pencabulan santri di salah satu pondok pesantren di Banyuwangi, Jawa Timur tidak datang atas pemeriksaan dugaan kasus pencabulan di bawah umur. Pihak Polresta Banyuwangi telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan terlapor FZ pada hari ini. Namun, terlapor hingga berita ini diturunkan tidak datang ke Polresta Banyuwangi. Pemirsa, jajaran Polresta Banyuwangi, Jawa Timur terus melakukan pemeriksaan korban dan saksi dalam kasus pencabulan terhadap 6 santri oleh seorang kiai. Polisi juga melakukan pengamanan barang bukti yang kuat dan juga memanggil terlapor FZ pada hari ini tanggal 28 Juni 2022. Namun terlapor FZ yang dipanggil hari ini mangkir dari panggilan polisi untuk dimintai keterangan. Menurut Kasih Humas Polresta Banyuwangi, Ibtu Lita Kurniawan menjelaskan, terlapor hari ini dipanggil polisi untuk dilakukan pemeriksaan atas dugaan kasus pencabulan. Namun pihak terlapor FZ tidak datang dan memenuhi panggilan dari penyidik Polresta Banyuwangi. Jika terlapor tidak memenuhi panggilan polisi, pihak penyidik melayangkan surat panggilan untuk kedua kalinya pada hari Jumat. Pertama, kita profesional di sini. Yang kedua, perkembangannya rekan-rekan penyidik dalam menangani perkara ini. Hari ini kita lakukan pemanggilan kepada terlapor atau yang bersangkutan. Namun pada saat sekarang, detik ini,
kita berikan statement kepada rekan-rekan yang bersangkutan belum hadir di ruangan penyidikan atau di ruangan reskrim sebagaimana surat panggilan kita layangkan. Sebelumnya, FZ yang juga pengasuh pondok pesantren di Banyuwangi dilaporkan orang tua santri korban pencabulan. Dalam laporan ke Polresta Banyuwangi ada 6 santri korban pencabulan di bawah umur. Pihak Polresta Banyuwangi telah melakukan pemeriksaan para korban pencabulan dan para saksi. Selain itu juga mengumpulkan barang bukti tindakan pencabulan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, warga belajar paket A, B, dan C mengikuti prosesi wisuda dalam sebuah naungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Karang Samudra Purwoharjo pada Selasa pagi. Momen ini menjadi haru dan menggembirakan. Pasalnya, momen inilah baru pertama kali ini digelar atas upaya, semangat, dan kebahagiaan yang sudah diraih selama pembelajaran dengan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Pemirsa, wisuda menjadi salah satu momen yang dinanti-nanti para pelajar. Pasalnya, kegiatan ini bersifat sakral sebagai tanda berhasilnya menempuh pendidikan formal maupun non-formal. Ternyata tidak hanya pelajar, warga belajar dari binaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM turut melaksanakan prosesi wisuda atas kelulusan yang diraih. Seperti halnya pelepasan warga belajar, pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan C yang digelar oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Karang Samudra Purwoharjo tahun pelajaran 2021-2022 meluluskan warga belajar paket A, B, dan C sebanyak 155. Dalam kegiatan yang berlangsung dengan meriah tersebut bertempat di SMP Karya Dharma Purwoharjo, dihadiri oleh Forpimka Purwoharjo, Penasehat PKBM Karang Samudra Purwoharjo yakni Sunaryo, Pengelola PKBM Karang Samudra Purwoharjo Arista Pria Pribadi, Diknas Banyuwangi Aan Armiasih, Korwil Kersadik Purwoharjo Suharto, Kepala Desa Purwoharjo Fauzi Amrullah, serta Dewan Guru Pembimbing dan warga belajar. Menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat yang dapat dipercaya oleh masyarakat sehingga membentuk manusia cerdas, kreatif, mandiri, dan berdaya saing, menyiapkan sumber daya masyarakat yang berkualitas dan profesional. Hal ini sudah menjadi barang tentu dedikasi yang diberikan oleh PKBM Karang Samudra Purwoharjo terhadap masyarakat untuk lebih menyelenggarakan berbagai program pendidikan non-formal yang berorientasi pada penuntasan pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan layak secara gratis yang nantinya bisa dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. PKBM Karang Samudra Purwoharjo yang telah berdiri pada tahun 2007 lalu sudah meluluskan ratusan warga belajar. Salah satu warga belajar lulusan PKBM Karang Samudra Purwoharjo sekarang ini menduduki kursi Dewan Kabupaten Banyuwangi, instansi, dan kepala desa. Tahun pelajaran 2021 hingga 2022 ini terdapat 650 warga belajar yang mengikuti proses pendidikan kesetaraan dari berbagai latar belakang dan perbedaan usia. Tidak heran beragam keterampilan dan keahlian warga belajar PKBM Karang Samudra Purwoharjo tidak lagi diragukan. Berbagai atraksi dan penampilan saat kegiatan ini berlangsung dibawakan oleh warga belajar sendiri. Pelepasan 2 ekor merpati putih inilah sebagai tanda dimulainya prosesi Purnawiyata warga belajar PKBM Karang Samudra Purwoharjo. Dengan hitungan ketiga, maka burung merpati dilepaskan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama hitung 1, 2, 3. Silakan dilepaskan. Selamat jalan. Penasehat PKBM Karang Samudra Purwoharjo yakni Sunaryo menyampaikan apresiasinya atas semangat warga belajar binaan PKBM
yang sudah menempuh pembelajaran selama 3 tahun dan mendapatkan nilai secara murni dan memuaskan. Atas upaya pembimbing ataupun guru dengan semangat mendampingi dan memberikan pembelajaran terhadap warga belajar dari berbagai aspek, latar belakang dan kehidupan sehari-hari, pembimbing juga berinisiatif untuk melakukan jemput bola. Hal tersebut tidak lain untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi warga belajar. Pengelola PKBM Karangsamudra Purwoharjo, Arista Priya Pribadi, mengucapkan rasa terima kasihnya terhadap semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi atas kelancaran terselenggaranya kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik, lancar, dan penuh hikmat. Baru saja kita dari PKBM Karangsamudra Purwoharjo mengadakan kegiatan yaitu pelepasan warga belajar PKBM Karangsamudra Purwoharjo tahun 2022 tahun 2023. Alhamdulillah dari PKBM Karangsamudra Purwoharjo hari ini meluluskan dari warga belajar paket A atau setara SD yakni 39 warga belajar. Dari warga belajar paket B setara SMP yakni 29 dan warga belajar paket C sejumlah 87 warga belajar. Alhamdulillah kami dari PKBM Karangsamudra sudah berupaya semaksimal mungkin sekitar 3 hari persiapan dan berjalan lancar sehingga selesai pada saat ini. Perlu diketahui dari PKBM ini yang menjadi warga belajar ini usia produktif itu setara dengan sekolah formal yakni usia 7 tahun hingga 21 tahun. Kemudian ada program dari pemerintah yaitu program Aksara yang untuk pembiayaannya itu dari pemerintah daerah melalui ADD itu usia 22 tahun hingga 58 tahun. Untuk pembiayaan adalah gratis karena tadi yang saya sampaikan yaitu anggaran biaya dari ADD desa. Jadi harapan kami monggo buat warga belajar yang belum tuntas pendidikannya bisa bergabung di PKBM Karangsamudra Purwoharjo untuk menuntaskan itu karena kegiatan-kegiatan di selain pembelajaran di kelas kita juga ada keterampilan. Di antaranya bonsai kelapa, membuat bonsai kelapa, kemudian membuat hantaran, souvenir, peningset, menjahit. Jadi monggo buat warga masyarakat yang belum tuntas, ajakan dari kami lembaga, mari tuntaskan pendidikan dasar selama 12 tahun. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan.